Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep, senungslep nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Terus saya bilang gini, memang betul di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Kecemplung got aja. Ah, itu dia tuh saya baru mau Kecemplung tanya got tuh, aja Pak. itu. So not important gitu kira-kiranya Iya, kan. iya. So rame pula gitu. Rame. Saya sampai ibu saya tuh bilang, Nis, memang tadi kecemplung got ya katanya. Kenapa? Itu teman-teman pada nanyain katanya, Masya Allah. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan. Fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ nih. Bersama kita bangkit. Tadi juga saya simak paparannya di slide juga sudah banyak yang dilakukan di Jakarta. Tapi di balik prestasi Pak Gubernur, Pak Anies, memang banyak kritikan keras Pak yang datang. Nah, kita ini pengen tahu Pak, artinya kan ada beberapa pihak yang mungkin tidak puas. Bagaimana sosok Pak Anies ini memandang itu? Karena kita tahu Pak Anies ini sosok yang setiap hari kita pasti baca, entah itu di Babe atau di detik.com. Bagaimana Pak Anies menyikapi itu? Ya, gini, kami itu ketika bertugas di pemerintahan, di Bang Zul, fakta kami tidak pernah melakukan survei selama 3,5 tahun kami bekerja di Jakarta. Gak pernah, tidak pernah bikin survei. Ini inline dengan disampaikan oleh tadi Bang Hatta, bahwa sekarang kita punya janji nih, janjinya ada 23, rumuskan dalam rencana kerja. Habis itu kita tidak mengecek kepuasan publik, tapi mengeceknya apa? Eksekusi program. Tidak ada yang namanya survei. DKI tidak pernah menyelenggarakan survei kepuasan publik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita insya Allah bekerja 5 tahun. Bekerja 5 tahun, kita udah komitmen kerja 5 tahun. Karena itu dulu ketika ada turnamen tahun 2019, kita tidak ikut turnamen itu Pak. Kita ikut tetap pada track ini. Sesudah jalan 3,5 tahun, baru kita mulai melakukan testing. Apa opini publik atas apa yang kita lakukan? Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep, senungslep nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Jadi kalau dipuji tenang aja. Karena siapa tahu besok nungslep gitu. Iya betul. Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar. Betul. Tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Kemarin contohnya Bang, para Pemret itu melihat Jakarta International Stadium. Mereka itu banyak yang bilang, Mas ini ada barang sebesar gini kok kita nggak tahu ya. Gitu. Jakarta International Stadium, karena itu nanti akan menjadi stadion Terbesar. dengan terbesar, Iya. terbaik, karena bisa indoor. Jadi hujan pun bisa pertandingan di situ. Di Indonesia ini kan kalau pertandingan sepak bola itu selalu sore. Apa sih konsekuensinya kalau pertandingan sepak bola sore itu? Udah capek. Pada nggak sholat maghrib. Iya. Udah, yang nonton sepak bola itu dijamak. Kenapa? Lah mau 80.000 orang mau sholat di mana? Iya. Mulai pertandingannya jam 7. Akhirnya semua orang jamak itu. Sekarang sepak bolanya bisa indoor tertutup, jam 10 pagi bisa sepak bola, jam 2 siang bisa sepak bola. Ini kelas dunia ini gitu. Nah, terus saya bilang gini, memang betul di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Kecemplung got aja. Ah, itu dia tuh saya baru mau Kecemplung tanya got tuh Pak. aja itu. So not important gitu kira-kiranya Iya, kan. iya. So rame pula gitu. Rame ya? Saya sampai ibu saya tuh bilang, Nis, memang tadi kecemplung got ya katanya. Kenapa? Itu teman-teman pada nanyain katanya, Masya Allah. Jadi, nah
gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ yang dikerjakan. Lalu yang kedua, gini, saya tidak memberikan wawancara internasional, Bang Zul, sampai 3,5 tahun, tidak ada. Kenapa tuh, Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detil. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Ya, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Sederhana. Nah, justru kami itu menjangkau kepada semua. Jadi di Jakarta sekarang ini, terima kasih Pak Zita. Ini kalau nggak ada dukungan Pak Zita nggak jalan. Namanya BOTI. BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Semua tempat ibadah di Jakarta mendapatkan 1 juta rupiah biaya operasional per bulan di seluruh Jakarta. Itu Masjid, betul, Pak. gereja. Karena saya koordinator Komisi E, jadi luar biasa juga ngeliat program-program Pak Anies di Komisi E itu langsung ke masyarakat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku enggan menanggapi kritik ataupun pujian terhadap dirinya yang kerap bertebaran di media sosial. Anies berprinsip, jika mendapat pujian tidak terbang dan mendapat cacian tidak tumbang. Karena itu enggak usah pusing, rileks saja kalau soal sosmed pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, ucap Anies dikutip melalui channel YouTube PAN TV, Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021. Salah satu contoh, menurut Anies pembahasan di media sosial, tak perlu dirisaukan, saat ia terperosok di selokan. Kejadian tersebut merupakan hal kecil, bahkan menurutnya remeh, namun menjadi perbincangan masif di media sosial. Bahkan, sang ibu mengetahui peristiwa Anies kecemplung ke selokan berdasarkan trending topik di media sosial. Di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa menjadi gede, kecemplung gat saja so not important gitu, ramai, pungkasnya. Lantas, Anies berujar, seiring fokus terhadap kinerja, ia bahkan mengaku selama 3,5 tahun menjabat tidak pernah melakukan survei kepuasan publik. Menurutnya, kepuasan publik akan secara otomatis, saat pemimpin kota dapat mengeksekusi program dengan baik. Terlebih lagi, ia berkomitmen hanya menjabat sebagai gubernur DKI tepat 5 tahun saja. Tidak ada yang namanya survei, DKI tidak pernah menyelenggarakan survei kepuasan publik, karena kita tahu bahwa kita insya Allah bekerja 5 tahun, kita sudah komitmen bekerja 5 tahun, tandas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep, nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Terus saya bilang gini, memang betul, di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Kecemplung got aja. Ah, itu dia tuh saya baru mau Kecemplung tanya got itu, aja Pak. itu. So not important gitu kira-kiranya Iya, kan. iya. So ramai pula gitu. Rame ya? Saya sampai ibu saya tuh bilang, Nis, memang tadi kecemplung got ya katanya. Kenapa? Itu teman-teman pada nanyain katanya, Masya Allah. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan. Fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata,
tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ nih.